warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiantika Nurrohmah dari jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menampilkan contoh dari penerapan teknik desensitisasi sistemik dengan klien yang mengalami fobia terhadap benda-benda berbang atau tripofobia. Desensitisasi sistemik sendiri adalah salah satu teknik yang paling luas digunakan dalam terapi tingkah laku. Teknik ini digunakan untuk menghapus tingkah laku atau respon yang berlawanan dengan tingkah laku yang hendak dihapuskan itu. Teknik desensitisasi sistemik ini diarahkan kepada mengajar konseli untuk menampilkan suatu respon yang tidak konsisten dengan kecemasan. Nah, teknik ini sendiri mampu meredakan hingga mampu menghilangkan rasa kegelisahan atau rasa cemas, sehingga cocok diterapkan kepada seseorang yang mengalami atau memiliki fobia terhadap sesuatu. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum Mbak Lucy. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Cuman ya sedang merasa ketakutan itu. Kira-kira kenapa nih? Takutan tentang apa? Coba cerita. Saya itu takut sama yang bolong-bolong gitu loh, rasa jijik gitu, kayak bikin merinding gitu yang lihat bolong-bolong gitu. Kalau boleh tahu awalnya sampai takut dengan yang benda berubah yang Waktu itu kan di grup banyak yang nyepam fotoin gitu loh, foto gitu, terus kan karena otomatis gue download, pas buka galeri itu isinya penuh gitu, terus saya itu langsung merasa merinding gitu loh. Terus karena disengaja HP saya itu saya lempar, dan selanjutnya ketika saya lihat kayak objek atau benda yang bolong-bolong gitu, saya ngerasa takut sendiri gitu loh, tiba-tiba takut, merinding gitu. Iya, saya paham. Berarti gejala ini atau ketakutan ini tuh mulai sudah dari lama atau baru-baru ini? Baru-baru ini sih, setelah yang teman saya yang nyepam di grup itu. Ya. Kira-kira ini tuh mengganggu kehidupan Mbak Lucy atau? Ya sangat mengganggu, apalagi kalau ada benda-benda yang bolong-bolong terus itunya terlalu rapat gitu loh, jarang antara bolong yang satu sama yang lain, itu bikin merinding gitu loh. Saya paham. Berarti ketakutan yang dirasakan oleh Mbak itu terhadap benda lubang itu dinamakan tripofobia gitu ya. Misalnya takut terhadap benda yang di permukaannya itu terdapat lubang-lubang yang banyak, menyebabkan Mbak Lucy itu biasanya mengalami kecemasan, panik, rasa takut biasanya yang paling sering. Nah, untuk mengatasi hal ini dalam konsili itu bisa menerapkan ada yang namanya teknik desensitisasi sistemik. Desensitisasi sistemik itu sendiri adalah salah satu jenis terapi yang menggunakan prinsip classical conditioning. Nah, di dalam prosesnya itu teknik ini menggunakan latihan relaksasi, pengembangan hierarki kecemasan, serta exposure bertingkat. Nah, meskipun efektif untuk diaplikasikan kepada klien dengan gangguan kecemasan, teknik ini juga paling sering itu digunakan untuk terapi terhadap individu yang memiliki fobia dengan suatu hal, sama seperti yang Mbak Lucy tadi, bisa digunakan dengan teknik ini. Atau bisa lain dengan ketika individu itu takut dengan ruangan kosong, ruang gelap, takut pesawat atau yang lain sebagainya. Dengan kata lain, desensitisasi sistemik ini itu merupakan sebuah prosedur di mana klien itu di-expose secara berkala kepada objek yang ditakuti, dan latihan relaksasi progresif bisa menjadi treatment yang efektif dan efisien untuk klien dengan fobia. Ini bisa diterapkan di Mbak Lucy juga. Jadi kita bisa mulai teknik sekarang. Pertama, kan ini dengan teknik ini tuh bisa menggabungkan dengan teknik relaksasi. Jadi pertama-tama dia bisa melakukan itu mencari posisi yang nyaman. Juga. Biasanya kalau
apa ya, stimuli yang bisa menimbulkan fobianya Mbak itu gimana? Oh iya, yang pertama kalau lihat HP yang belakang kameranya itu banyak kameranya itu kadang buat merinding gitu, buat cemas gitu. Terus juga sering kalau lihat batu-batu di jalan, terus kan kadang bolong-bolong itu juga tanpa sengaja gitu bikin merinding gitu. Terus yang paling takut itu kalau kayak ada yang ngirim gambar yang kayak tubuh itu berubah-ubah gitu loh, ini bikin itu banyak merinding, bikin cemas, takut gitu. Ada juga Mbak baru sudah jelaskan dari yang tingkat dasar sampai yang tingkat paling tinggi gejala atau stimuli yang bisa meningkatkan fobianya Mbak atau menimbulkan fobianya Mbak itu menjadi apa sih? Menjadi muncul. Nah, kita langsung terapin aja ya. Anda udah di posisi paling aman yang Mbak udah. Coba kita mau ngomongin relaksasi, matanya Mbak dipejamkan, lalu tarik nafas dalam dari hidung, tahan, lalu keluarkan dari mulut. Kita ulang lagi, tarik nafas yang dalam dari hidung, tahan, keluarkan dari mulut. Sudah relax? Ya sudah. Coba Mbak Balutsi bayangkan depan Balutsi ada benda-benda batu yang berubah. Mbak mau menyentuhnya atau Enggak. takut? Ya, masa jijik gitu. Coba kita relaksasi lagi. Tarik nafas, tahan, keluarkan dari mulut. Ulangi lagi, tarik nafas, tahan, keluarkan dari mulut. Kalau Balutsi di depannya ada batu-batu yang berubah, kira-kira Balutsi mau muka nggak? Takut nggak? Ya, dia mau. Oh, dan relax ya. Kita lanjut ya. Dalam versi lagi coba. Tarik nafas, tahan, keluarkan dari mulut. Tarik nafas, tahan, keluarkan dari mulut. Coba Balutsi bayangkan tangan Balutsi berubah. Nah, coba kita relaksasi lagi. Yang posisinya nyaman dulu. Balutsi tarik nafas yang dalam dari hidung, tahan, keluarkan dari mulut. Tarik nafas lagi yang dalam dari hidung, tahan, keluarkan dari mulut. Saya tanya lagi ya, coba bayangkan kalau tangan Mbak berubah gimana? Masih ngerasa gitu. Ya, kita relaksasi lagi. Coba tarik nafas yang dalam, relax, tahan, keluarkan dari mulut. Yang tenang. Tarik nafas yang dalam lagi, tahan, keluarkan dari mulut. Sudah tenang? Coba masih berada. Kalau misal tangan Balutsi itu berubah gimana? Apa? Dan kita lanjut coba. Balutsi bisa buka matanya sebentar. Ini ada gambar. Coba Mbak lihat. Biar Rasa merinding gitu. Nah ini kan ada gambar tangan berubah ya. Tadi kan Mbak bilang kalau paling takut ketika melihat gambar apalagi video di HP. Coba kita relaksasi lagi. Yang tenang, yang nyaman, udah. Tarik nafas yang dalam dari hidung, tahan, keluarkan dari mulut. Tarik nafas yang dalam lagi dari hidung, tahan, keluarkan dari mulut. Sudah relax? Coba Mbak Lutfi buka matanya lagi, kita lihat gambarnya apakah masih takut atau enggak sih? Sudah lumayan atau masih takut? Udah lumayan. Enggak semerinding yang pertama. Ya. Kita relaksasi lagi ya biar lebih relax. Kayak tadi ulang. Tarik nafas yang dalam dari hidung, tahan, keluarkan dari mulut.
relax? Sudah. Kita coba lagi ya. Apa masih? Udah nggak takut? Udah. Kali ini berarti semua stepnya dalam teknik ini sudah diterapkan dan sudah berhasil, bisa dikatakan berhasil apabila Mbak sudah tidak mengalami ketakutan seperti yang di awal tadi kan. Sudah jelas sudah tidak memunculkan gejala-gejala takut atau panik ketika melihat benda-benda yang berubah atau mengalami tripofobia tadi. Nah, teknik ini juga bisa diterapin Mbak sendiri di rumah ketika muncul lagi takut ketika melihat benda-benda atau apapun yang berlubang yang bisa memicu fobia yang tadi. Mbak bisa lakukan sendiri, terlebih dengan menggunakan relaksasi tadi untuk menenangkan agar tetap rileks dan tenang gitu ya. Berarti Mbak sudah tidak takut lagi kan? Sudah enggak. Berarti teknik itu sudah berhasil. Semoga kedepannya tidak takut lagi dengan ini dan tidak muncul lagi gejalanya gitu ya. Ya, untuk bagian terima kasih udah mau membantu saya untuk menghadapi fobia saya ini gitu. Sama-sama, semoga lebih berani lagi ya. Ya. Takut mungkin kita harus mengganti atau lebih tenang ketika melihat hal-hal seperti itu. Ya. Kurang lebihnya maaf gitu ya kalau ada salah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul itu.